Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan colitis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi-sensasi sepele yang membuat kita cemas gitu teman-teman ya. Nah, kenapa sensasi-sensasi sepele itu membuat kita cemas? Karena kitanya belum paham ya, belum mengerti keterkaitannya dari gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis, biar tidak cemas, biar tidak was-was, biar tidak gelisah, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis adalah gangguan rumahan dan bisa kita tangani dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kita kembali ke topik utama teman-teman ya. Sensasi-sensasi sepele dari gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak sekali teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis itu selalu mengatakan bahwa sensasi gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis itu adalah sensasi 1001 macam gitu teman-teman ya, karena sangat banyak sekali gitu teman-teman ya. Hari ini kita mendapatkan sensasi yang begini, besoknya sensasinya yang baru lagi. Kadang jam ini kita mendapatkan sensasi seperti nggak nyaman, nanti jam berikutnya kita mendapatkan sensasi yang lain lagi. Nah itu teman-teman ya, itu sangat banyak sekali. Makanya sangat wajar sekali bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis selalu ngetag ya, bahwa sensasi gangguan dari asam lambung dan colitis psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi, karena sangat banyak sekali dan rata-rata semuanya membuat kita tidak nyaman gitu teman-teman ya. Dan kadang sebetulnya untuk sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis itu adalah sensasi-sensasi sepele sebetulnya gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan sepele? Karena untuk asam lambung saja itu sebetulnya gangguan yang cukup sederhana gitu menurut saya gitu teman-teman. Sepengetahuan saya, sepengalaman saya memang cukup sederhana. Tetapi yang sederhana ini sekarang itu terasa sangat besar, karena yang keduanya kita itu terkena psikisnya juga gitu teman-teman ya. Ada trauma, ada ketakutan. Jadi hal-hal sepele itu membuat kita takutnya menjadi hal yang sangat besar, kemudian menimbulkan kematian juga. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang Pak, apakah benar sensasi dari gangguan asam lambung dan colitis psikosomatis itu adalah sensasi rumahan? Kalau seandainya kalian bisa flashback kejadian kalian yang dulu, kalian juga sebetulnya pernah mengalaminya, cuman kalian tidak menyadarinya.
Nah, kenapa kalian sekarang tidak menyadarinya? Karena ketakutannya itu ketakutannya itu masih besar ya. Traumanya itu masih besar. Takut hal itu menjadi hal yang kematian gitu, teman-teman, menjadi kematian. Nah, itu teman-teman, padahal itu tidak menyebabkan kematian. Nah, salah satu contoh sensasi sepele yang membuat kalian cemas itu, sepengalaman saya juga, teman-teman, karena saya juga mengalaminya dulu, kayak macam di muka pucat ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika kita bercermin melihat muka itu kayak yang putih pucat gitu, teman-teman ya, itu membuat cemas, membuat was-was gitu, teman-teman. Kenapa waktu itu saya ketika mengalami hal tersebut membuat saya cemas, membuat saya was-was, karena dulu itu berpikirnya itu nggak berpikir wajar ya. Malah ketika melihat muka pucat itu saya berpikirnya itu, waduh, ini jangan-jangan mendekati kematian. Karena selalu mengingat bahwa orang yang meninggal itu mukanya pucat, kemudian tidak ada darahnya gitu, teman-teman, mukanya putih. Nah, itu teman-teman, jadi waktu itu berpikirnya itu, ini jangan-jangan saya tuh sudah mulai mendekati kematian, melihat muka itu pucat. Nah, itu teman-teman, dan ketika berpikir seperti itu, was-was hadir, gelisah hadir, ya, cemasnya hadir, kemudian berpikir negatifnya itu semakin besar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya ketika kalian mengalami muka pucat atau tangan dan kaki itu serasa putih pucat gitu, teman-teman ya, patut kalian ketahui, teman-teman, itu bukan mendekati kematian, itu karena kalian kekurangan darah gitu, teman-teman ya. Kenapa sih Pak untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya kita itu kekurangan darah? Wajar, teman-teman ya, menurut saya wajar gitu, teman-teman, karena pencernaannya sedang tidak membaik ya. Jadi segala apa yang kita konsumsi itu, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna, teman-teman ya. Ya wajar menurut saya kalau seandainya kitanya itu kekurangan darah. Nah, itu teman-teman ya, kekurangan darah sama tensi darah itu berbeda, teman-teman. Kalau tensi itu tekanan ya, tetapi kalau jumlah darah itu berbeda ya. Nah, itu kalau jumlah darah itu kapasitas darah yang kita miliki gitu, teman-teman. Tetapi kalau tensi itu adalah tekanan darah. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja perbedaannya ke sana. Jadi untuk kalian mengalami pucat itu biasanya sebaiknya kalian periksakan ke dokter apakah HB kalian itu sedang berkurang atau tensi yang sedang turun. Nah, itu teman-teman ya, karena tensi ketika turun juga itu bisa membuat pucat. Nah, tetapi kalau misalnya setiap harinya kalian mengalami pucat gitu, teman-teman ya, dengan ditandai misalkan lidahnya agak putih gitu, teman-teman ya, kemudian bibirnya juga agak memutih gitu, teman-teman, kemudian dari kelopak mata bagian dalam itu kalau misalnya kita lihat di bercermin di kelopak mata seperti ini, itu tidak merah-merah gitu, teman-teman. Nah, itu berarti kalian sedang darahnya itu sedang kurang gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang solusinya gimana Pak? Nah, ya solusinya ya kalian itu harus banyak makan, teman-teman ya. Kalian harus banyak makan atau banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein, yang penuh gizi. Nah, itu teman-teman, tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tidak semua makanan yang sehat itu cocok gitu, teman-teman. Kayak macam makanan yang berlemak, untuk orang-orang normal kayaknya makanan yang berlemak itu nikmat ya. Dan tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sebaiknya hindari saja makanan yang berlemak. Kenapa harus dihindari? Karena lemak itu bisa memperhambat pemulihan pencernaan kita, teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya harus bijak-bijak ya, menjaga jenis makanannya. Tetapi kalau misalkan dibilang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh makanan yang penuh protein, nah makanya kalian harus bijak-bijak memilih. Contoh, banyak ya makanan yang berprotein itu atau yang bergizi itu tidak bisa menyebabkan tidak mengurangi atau memperhambat pemulihan kita, teman-teman. Salah satu contoh di tahu gitu, teman-teman, karena tahu itu adalah salah satu makanan yang mengandung banyak sekali protein dari nabati. Nah, itu teman-teman ya, kayak macam tahu. Kemudian untuk hewani, daging juga bisa, teman-teman, cuman hindari
bagian lemaknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu untuk salah satu sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Yang pertama itu muka sering mengalami pucat ya. Jangan terlalu khawatir kalau seandainya itu kalian sedang mengalami, perbanyak saja makan. Itu tandanya biasanya kalian itu lagi kekurangan darah. Nah itu teman-teman, atau misalkan tensi darahnya sedang turun. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua, sensasi sepele juga sih sebetulnya ya, yang saya alami dulu gitu teman-teman. Saya ceritakan sesuai pengalaman saya saja gitu teman-teman ya. Kayak macam di tangan dan kaki selalu merasa dingin itu teman-teman ya. Jadi kita itu setiap harinya itu selalu mengalami rasa dingin gitu teman-teman. Kita pegang tangan terasa dingin, kaki terasa dingin. Bahkan kita itu selalu bertanya-tanya ya sama keluarga, coba dong tolong pegang nih, terasa dingin gak? Coba dong tolong pegang kaki, terasa dingin gak? Iya nih terasa dingin. Kenapa ya seperti itu? Nah ketika keluarga bertanya seperti itu, deng, kepalanya itu bikin cemas teman-teman ya. Bikin cemas. Jadi seolah-olah kita itu berpikirnya itu, wah ini mendekati kematian, karena kita mengingat bahwa orang meninggal itu juga suhu tubuhnya itu terasa dingin. Nah itu teman-teman ya, itu pemikiran yang salah gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian berpikirnya ke arah sana, mendekati kematian atau penyakit yang berbahaya, itu justru akan membuat kalian itu cemas, was-was, gelisah. Dan ketika cemas dan was-was gitu teman-teman ya, sensasi tidak nyaman itu pasti hadir teman-teman. Dan ketika sensasi rasa tidak nyaman itu hadir, justru sensasi-sensasi medisnya itu akan saling bermunculan kembali teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami kaki terasa dingin, badan terasa dingin, terus tangannya terasa dingin, hindari pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman ya. Pahami saja bahwa ketika kalian merasa dingin, tangan terasa dingin, kaki terasa dingin, badan terasa dingin, ambil ininya aja, berpikir positif saja, karena kalian yang pertama kurang gerak, kurang olahraga teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis seringnya itu rebahan, duduk-duduk manis untuk melakukan aktivitas ini itu ya kadang malasnya itu lebih besar teman-teman ya. Dan wajar menurut saya kalau seandainya kalori yang dalam tubuh kalian itu tidak bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Yang keduanya, bisa saja karena kalian itu masih kekurangan makanan yang berkalori teman-teman ya. Kenapa bisa kekurangan makanan yang berkalori? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, untuk makan ini itu sebetulnya masih mengalami keraguan. Nah itu teman-teman ya, mau makan ini yang penuh kalori kitanya ragu karena ada yang sedang diperhatikan gitu teman-teman ya, pencernaannya. Mau mengkonsumsi ini kita ragu karena takutnya itu ada dampaknya buat pencernaan. Nah itu teman-teman ya, nah makanya wajar menurut saya kalau seandainya kalian merasa dingin gitu teman-teman ya, badannya merasa dingin, kakinya merasa dingin, tangannya merasa dingin, karena kalian kekurangan kalori teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana? Ya sering harus makan yang banyak kalori saja teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu takut untuk mengkonsumsi makanan yang berkalori itu. Tidak akan teman-teman ya, kalaupun kalian mengkonsumsi makanan yang banyak kalorinya, itu justru kalian itu akan tambah sehat teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian masih takut juga, cobalah untuk sedikit-sedikit teman-teman ya, karena untuk makanan yang bervariasi atau yang penuh atau yang beragam itu sangat penting sekali. Patut kalian ketahui ya teman-teman ya, karena untuk setiap gizi itu lahirnya itu dari berbagai macam jenis makanan. Tidak ada satu jenis makanan yang mengandung banyak sekali vitaminnya. Nah itu teman-teman, atau komplit vitaminnya, tidak sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sekarang sedang merasakan kaki atau tangan terasa dingin, yang harus kalian lakukan itu yang pertama, sering olahraga teman-teman ya. Jangan terlalu banyak rebahan, jangan terlalu banyak duduk-duduk manis gitu teman-teman ya. Kemudian sering berjemur juga gitu teman-teman, karena penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu untuk sering berjemur. Kenapa sangat penting sekali berjemur? Karena vitamin yang ada dalam tubuh kita, terutama vitamin D, itu tidak akan terbentuk teman-teman ya tanpa bantuan dari sinar matahari. Sebetulnya di tubuh kita itu sudah ada vitamin D teman-teman ya, tetapi tidak menjadi vitamin D, karena yang menjadikan vitamin D itu harus dibantu dengan sinar matahari teman-teman ya. Nah makanya wajib sekali bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu untuk berjemur setiap harinya minimal 15 menit dalam sehari. Tetapi untuk orang-orang yang masih agak kelayangan, agak pusing juga, hindari bagian kepala itu ikut terjemur. Caranya gimana?
duduk kalian itu di antara yang panas dan yang teduh gitu teman-teman. Jadi ketika kalian berjemur, ininya terjemur bagian kepalanya masukin ke bagian yang teduh. Kemudian ketika kalian ingin berjemur bagian punggung, kalian jemur bagian punggungnya, kepalanya masukin ke bagian yang teduh. Sepele sih sebetulnya gitu teman-teman, tetapi itulah cara saya waktu itu gitu teman-teman. Nah kenapa saya katakan selalu di kolom komentar itu hindari bagian kepala ikut terjemur dulu, jangan terlalu lama, karena ketika orang yang masih stres atau banyak pikiran, atau apalagi yang suka mengalami pusing-pusing dan kelayangan, ketika kita kepalanya ikut terjemur dengan agak lama, itu tambah kelayangan teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya, tetapi itu apakah bahaya? Tidak juga sih sebetulnya, hanya mengganggu saja gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu ya untuk sensasi sepele dari kaki dan tangan terasa dingin gitu teman-teman ya. Kemudian sensasi sepele yang lainnya itu kayak macam kurang gairah gitu teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu selalu merasa kurang gairah gitu teman-teman ya. Nah itu jadi ketika setiap harinya itu nggak beda ya, beda kayak macam orang lain jalan-jalan santai, tertawa, terbahak-bahak gitu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ketika belum sembuh total, kebanyakannya itu melamun, melongo, kemudian mau ngapa-ngapain kurang gairah gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Nah ketika kurang gairahnya terlalu lama gitu teman-teman, setiap hari terlalu lama gitu teman-teman ya, jadi dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun lebih gitu teman-teman kurang gairah. Kemudian kita mengingat ke sana, kenapa ya ini sekarang itu kurang gairah. Akhirnya timbul pemikiran-pemikiran yang jelek. Waduh, ini jangan-jangan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini tidak akan sembuh-sembuh, tidak akan membaik-membaik. Apakah saya itu akan selamanya begini gitu teman-teman ya. Nah itu membuat kita cemas, membuat kita was-was, karena kita itu tidak mau ya hidup kita itu seperti ini selamanya gitu teman-teman ya. Dan ketika mengingat ke sana ya kita itu cemas, was-was, gelisah, karena selalu berpikir kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja bahwa ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ada kalanya merasa kurang gairah gitu teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar menurut saya gitu teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis dikatakan wajar? Kalau seandainya kalian sedang mengalami kurang gairah, kemudian kurang gairahnya itu agak berkepanjangan juga. Patut kalian ketahui teman-teman ya, untuk kurang gairah itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, karena keseimbangan tubuh kalian itu tidak terpenuhi, dari mulai gizinya, vitaminnya, nutrisinya, semuanya serba tidak terpenuhi setiap harinya. Karena kenapa? Pencernaannya sedang tidak membaik. Wajar menurut saya kalau seandainya kalian kurang gairah. Tetapi Pak, ini kok durasinya sudah lama ya? Saya sudah bertahun-tahun. Kalau misalnya dikatakan dari pencernaan, kok pencernaan lama sekali? Kalau seandainya kaliannya itu rasa tidak nyaman atau kurang gairahnya itu sudah berkepanjangan, itu tidak mungkin dari pencernaan teman-teman, bisa saja karena dari psikisnya juga gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis lebih dominan, lebih seringnya itu kalian itu mengalami stres, terlalu banyak berpikir gitu teman-teman, dan biasanya berpikirnya itu tentang sensasi, tentang penyakit teman-teman, dan tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri. Dan ketika stres, energi kita itu terkuras dengan sendirinya, dengan cepat juga. Alhasil pasti kalian itu mengalami kurang gairah, kurang mood, kurang semangat. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang gimana sih Pak agar gairah itu cepat kembali lagi? Ketika pencernaan kalian sudah membaik, kalau seandainya belum membaik juga bisa untuk gairah itu tumbuh lagi gitu teman-teman. Kalau seandainya pencernaan kalian belum membaik, sering makan saja biar tenaganya ada gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika pencernaannya sudah mulai membaik tetapi masih kurang gairah juga, nah berarti psikis kalian belum normal teman-teman, stresnya masih ada, masih terlalu banyak berpikir tentang penyakit gitu teman-teman ya. Nah di sini butuh belajar masa bodoh tentang keadaan kita teman-teman. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis yang kita derita ini tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu adalah bergerak gitu teman-teman, biar pemikiran-pemikiran tentang penyakit, pemikiran-pemikiran tentang sensasi yang membuat kita stres itu teralihkan dengan kesenangan-kesenangan. Kenapa bisa teralihkan dengan kesenangan-kesenangan? Karena untuk kesenangan-kesenangan itu membuat kita itu tambah semangat. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika kita selalu mengingat tentang penyakit,
kita itu justru yang hadirnya itu kita itu malas karena kurang gairah, terkuras ya energinya. Kita malas, kurang mood gitu teman-teman, kemudian selalu stres, memikirkan tentang penyakit setiap hari. Berbeda ketika kalian paksakan melakukan kesenangan setiap hari, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan setiap hari, walaupun di awal-awal sangat sulit teman-teman ya. Nanti lambat laun yang hadir itu justru rasa semangat. Nah itu teman-teman, semangat untuk melakukan kebahagiaan lagi, semangat untuk melakukan hobi-hobi lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana, untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu sangat banyak sekali faedahnya teman-teman ya. Minimal mengurangi pemikiran tentang penyakit, minimal mengurangi tentang ingatan tentang sensasi. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian untuk sensasi-sensasi yang lain, dari sensasi-sensasi sepele dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu banyak ya. Kayak macam apa ya, lupa lagi saya juga karena udah lama ya kejadiannya. Kayak macam di gatal-gatal teman-teman ya. Ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu merasa gatal-gatal di seluruh tubuh gitu teman-teman ya. Dan gatal-gatalnya itu bervariasi ya. Kadang kalau misalnya gatal-gatalnya lagi di bagian dada, waduh ini gatal-gatal di bagian dada, dan gatal-gatalnya itu ada beberapa perbedaannya, kayak macam gatalnya itu gatal besar gitu teman-teman. Kemudian ada juga sensasi gatalnya itu kayak macam ditusuk-tusuk jarum gitu teman-teman ya. Nah sepengalaman saya teman-teman ya, itu gatal-gatal bukan dari gangguan yang sangat besar teman-teman ya, tetapi berbeda ketika kita belum paham penyebabnya atau keterkaitannya seperti apa ya, membuat kita cemas juga gitu sih teman-teman ya. Tetapi ketika kita mengenali, oh ternyata penyebabnya dari ini, nah alhamdulillah tidak membuat cemas, kemudian bisa kita tangani dengan sendirinya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ada kalanya menghadapi sensasi gatal-gatal gitu teman-teman. Tetapi untuk gatal-gatal tidak semua orang mengalami gitu teman-teman ya, karena untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sensasinya yang dialami itu setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang komplit, ada juga yang tidak gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian mengalami juga gatal-gatal di bagian tubuh gitu teman-teman ya, tanpa jelas gitu teman-teman ya, kalian nggak usah khawatir, itu bisa karena memang keringat yang tidak keluar gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya selalu mengalami gatal-gatal gitu teman-teman ya, kadang di bagian tangan, kadang di bagian dada, di kaki, di muka, di mana aja gitu teman-teman ya, kadang di kepala juga gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu biasanya karena keringat mau keluar, cuman pori-pori kulit kita itu menyempit gitu teman-teman, karena kita kurang olahraga. Wajar sih kalau seandainya pori-pori kulit kita itu menyempit, dan akhirnya ya ada hambatan juga buat keluar keringat gitu teman-teman. Dan dorongan keringat untuk mau keluar itu, reaksinya atau perjalanannya itu yang membuat kita gatal teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Itu yang pertama dari biang keringat atau keringat yang tidak keluar gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selalu mengalami kedinginan. Wajar kalau seandainya kulitnya itu, pori-pori kulitnya itu menutup atau kurang melebar. Kemudian kurang olahraga juga gitu teman-teman. Wajar kalau seandainya kulitnya tidak pori-pori kulitnya itu tidak membuka dengan benar. Kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis juga selalu mengalami stres atau banyak pikiran, cemas, was-was. Wajar menurut saya kalau seandainya pori-pori kulitnya itu tidak membuka dengan baik gitu. Jadi sangat wajar sekali kalau seandainya keluarnya keringatnya itu mau keluar, kemudian ada hambatan, terasanya akan gatal seperti itu. Wajar menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dari panu juga gitu teman-teman. Sepele sih sebetulnya ya untuk sensasi gatal-gatal itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, menurut saya sepele kalau misalkan mengingat ke sana. Nah gatal-gatal itu salah satunya bisa karena panu juga. Kenapa sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis bisa terkena panu juga gitu teman-teman ya? Wajar menurut saya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu biasanya yang lagi cemas-cemasnya itu, yang sering mengalami cemas, was-was, gelisah itu jarang mandi juga gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, dan dulu juga saya terkena panu pernah teman-teman ya, dan itu membuat bingung ya. Waduh ini gatal-gatal kenapa gitu ya. Kadang ketika dilihat, oh ini ada bintik-bintik putih atau misalnya bintik-bintik itu dari panu gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian mengenali ke sana,
Jangan terlalu dicemaskan teman-teman. Kenapa bisa terkena panu? Ya kalian jarang mandi sih ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis jarang mandi. Dulu pengalaman saya memang seperti itu. Kenapa saya jarang mandi? Karena ketika mandi itu masih mengalami ketakutan gitu teman-teman ya. Ketika masuk ke kamar mandi kita berpikir kemana-mana, takut nanti di kamar mandi pingsan lah. Ketika pingsan tidak ada yang mengetahui. Kemudian saya meninggal. Akhirnya meninggal di kamar mandi. Banyak cerita di masyarakat. Oh, Pak Abdurrahman meninggal di kamar mandi. Kan seperti itu ya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk mandi itu masih selalu mengalami ketakutan waktu itu, sehingga mandi itu sangat jarang, bisa 1 bulan sekali, kesininya 2 minggu sekali gitu teman-teman. Jarang sekali mandi saya waktu itu ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena ketakutannya itu masih selalu besar gitu teman-teman ya. Dan wajar menurut saya waktu itu, ketika saya waktu itu ya terkena penyakit, bukan penyakit ya, untuk panu itu gangguan kulit ya. Nah itu teman-teman. Dan sekarang bagi teman-teman yang sekarang mengalami gatal-gatal di bagian kulit di seluruh tubuh, kalau seandainya itu dari biang keringat yang tidak keluar, alangkah baiknya kalian sering berjemur juga. Ketika berjemur pasti ada reaksi gatal-gatal gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, biarkan keringat itu keluar gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika dari panu, misalkan dari panu, ya alangkah baiknya kalian sering mandi saja teman-teman. Mandi, digosok gitu teman-teman, bersih-bersih. Karena untuk bersih-bersih itu sangat penting sekali ya, biar kalian itu kinclong lagi, biar kalian itu pede lagi teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika kalian sering mandi, nanti insya Allah panunya juga hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk keringat itu, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kadang keringatnya juga kurang normal ya. Jadi keringatnya itu kadang keringat enak, kadang ada juga keluarnya itu keringatnya itu keringat dingin teman-teman. Gak usah hiraukan teman-teman ya, karena kalian tuh sekarang sedang tidak membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetap fokus saja sama 3P-nya biar kalian itu cepat membaik. Lakukan metode-metodenya biar kalian itu cepat membaik juga gitu teman-teman ya. Di awal-awal untuk melakukan metode-metode seperti itu agak sulit teman-teman, karena pemikiran-pemikiran tentang penyakit, ketakutan-ketakutannya juga masih sangat besar. Tetapi kalau misalkan dibiasakan terus-terusan, nanti kita itu akan terbiasa, akan bisa gitu teman-teman ya. Jadi kita itu bisanya karena terbiasa gitu teman-teman. Makanya lakukan dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Sebetulnya untuk sensasi-sensasi sepele dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu banyak sekali sih sebetulnya, cuman ini durasinya udah 26 lebih gitu teman-teman. Makanya saya nanti sambung di video selanjutnya. Di season kali ini saya cukupkan sekian. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian ya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyaman, kemudian mengalami kebingungan juga tentang sensasi-sensasi sepele gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui teman-teman ya, untuk sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis atau dampak-dampaknya itu sangat banyak sekali. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa dampak-dampaknya itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja kalau seandainya kalian mengenalinya. Dan kalau seandainya kalian mengenali kemudian tahu keterkaitannya, tanpa dikasih tahu juga kalian itu bisa menanganinya dengan mudah dan bisa berpikir wajar. Oh ya wajar, ini seperti ini. Oh ya penanganannya harus seperti ini. Tanpa dikasih tahu juga kalian itu pasti bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu gangguan rumahan, gangguan biasa. Cuman gangguan biasa, gangguan rumahan ini kita tidak tahu bagaimana cara menanganinya karena kitanya tidak berpikir wajar. Kenapa kita tidak berpikir wajar? Karena ketakutannya itu masih besar gitu teman-teman. Jadi sensasi sedikit, bukannya kita berpikir wajar, malah berpikirnya itu yang aneh-aneh gitu teman-teman. Karena ketakutannya masih besar. Nah makanya kurangi ketakutan kalian, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Mari berpikir wajar, berpikir sadar saja biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, yang minimal hanya sekedar menemani kalian. Kemudian seperti biasa ya, saya selalu mendoakan sama teman-teman sebelum videonya saya akhiri. Saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, bahagianya, moodnya, tertawanya, pokoknya semua tentang kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.